Halo, balik lagi di channel YouTube Tercetar Super Mega Bintang. Di video kali ini gue ingin berbagi cerita, ingin sharing sama kalian selama gue bulan puasa di Korea. Jadi yang seperti kalian tahu, sekarang ini udah masuk bulan Ramadan. Bukan masuk lagi, melainkan udah pertengahan Ramadan gitu ya. Cuman gue baru bikin videonya sekarang ini mengenai bulan puasa di Korea. Sebenarnya udah banyak banget beberapa request dari teman-teman semua di kolom komentar. Coba dong ceritain gimana rasanya puasa di Korea, apa yang bikin beda puasa di Korea sama di Indonesia, apa yang bikin pokoknya perbedaan ina-inu antara puasa di Korea sama puasa di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai puasa di Korea, di sini gue ingin memberitahu kepada kalian jangan salvo sama di belakang gue gitu ya. Di sini ada kemeja yang gue gantung karena gue habis nyuci. Di atas ini juga ada topi, dan juga kenapa latar background video gue kamar, karena jendela itu ada di depan sana. Jadi untuk gue mendapatkan lighting yang bagus dari cahaya di sana. Jadi background ini nggak masalah, nggak apa-apa ya. Karena kalau biasa gue syuting di sana, itu backgroundnya lemari, di situ ada gelap gitu, jadi remang-remang seperti itu. Oke, nah kita lanjut aja masuk ke pembahasannya gitu ya. Temanya yaitu bagaimana rasanya puasa di Korea gitu kan. Nah seperti yang kalian tahu, mungkin teman-teman juga ada yang ngikutin, ada juga yang beberapa nonton video gue dari awal ketika gue upload episode pertama di Korea. Berarti ini video episode ke-14 deh, 14 atau 15 gitu selama gue di Korea gitu ya. Jadi gue menceritakan awal kisahnya dulu. Awal kisah, maksudnya gue karena banyak juga ada teman-teman, ngapain sih gue ke Korea? Emang slot untuk wisata ke Korea itu udah dibuka ya? Emang untuk berwisata di Korea itu udah boleh ya? Bukannya masih COVID gitu kan? Nah, jadi teman-teman, gue ini di Korea bukan untuk berwisata gitu, melainkan untuk pendidikan gitu. Jadi gue di sini exchange gitu ya, di mana, di Daegu, lebih tepatnya di kota Daegu, di Daegu Catholic University gitu. Nama kampusnya itu DCU ya, DCU, Daegu Catholic University. Nah, itu merupakan program exchange atau pertukaran pelajar dari kampus gue yang di Jakarta sama kerjasama kampus si DCU ini. Makanya gue ke sini gitu, dan kebetulan banget ke Koreanya ini mendapatkan 2 musim, di musim dingin kemarin sama sekarang di musim semi. Makanya bersyukur banget ya, alhamdulillah gitu, diberikan kesempatan untuk ke Korea, apalagi di masa pandemi, melalui jalur pendidikan. Nah, sekaligus pendidikan di Korea tidak lupa juga yaitu sambil berwisata. Jadi selama gue di Korea, gue memanfaatkan waktu selama di sini untuk berwisata di kota Daegu, berwisata di kota Daegu, habis itu Gyeongju, Pohang, sama Andong, karena itu masih satu provinsi kan, provinsi Gyeosangbuk-do. Jadi gue memanfaatkan waktu tersebut untuk berkunjung ke kota-kota itu gitu jadinya. Oke, lanjut back to topic. Jadi seperti itu awal permulaannya, dan sekarang sudah di bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan itu kita sebagai umat muslim harus berpuasa gitu kan selama 30 hari sampai nanti hari raya yaitu lebaran gitu. Dan nanti gue juga akan bikin vlog video lebaran di Korea. Seperti apa keseruannya bersama teman-teman aku yang lainnya, teman-teman Indonesia yang lainnya ada. Jadi kesini gue itu ada 8 orang termasuk gue gitu. Dan sekarang ini puasa hari keberapa ya sekarang ya? Kayaknya ini udah pertengahan deh. Nah, pengen lihat juga bingung soalnya kalendernya ada di handphone, dan handphonenya juga buat untuk ngerekam gitu. Jadinya puasa di Korea, hal yang pertama yang harus di attention adalah waktu. Itu waktu banget yang paling perbedaan antara Indonesia dan Korea. Jadi kalau di Korea itu puasa tuh hampir 15 jam. Karena gue itu sahur di sini itu subuhnya itu di sini jam 4.15. 4.15 tuh udah subuh. Nah, otomatis gue harus sahur sebelum 4.15. Nah, biasanya gue di sini bangun itu dari jam 3. Kalau nggak jam 3 berarti 3.30 biasanya. Jadi ada waktu sekitar 30 menit untuk sahur, dan setelah 15 menit imsak sambil nunggu sholat subuh. Biasanya gue kayak gitu. Jadi di sini waktu sahur itu sangat pagi sekali gitu ya. Dan kapan maghribnya? Maghribnya itu jam 7 lewat teman-teman. Tapi nggak nyampe jam 7 lewat 5, nggak. Paling jam 7 lewat 1, jam 7 lewat 2, jam 7 lewat 3. Tapi kita selalu jadi patokan jam 7 aja gitu, biar gue ngejelasin enak. Karena gimana? Jadi gini, karena kan di Korea ini pengaruh musim juga ya. Di Korea itu kan ada 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, sama musim gugur kan. Nah, biasanya waktu yang paling lama tuh kalau bulan puasa di Korea adalah musim panas. Dan untungnya alhamdulillah gue puasa tidak di musim panas gitu ya, melainkan di musim semi. Tapi di musim semi tuh, musim panas pun kayak sekarang ini gue puasa mengalami waktu yang lumayan lumayan perpindahan waktunya tuh sangat jauh gitu loh. Jadi awal gue puasa pertama kali di sini tuh bukanya masih jam 6.40. 6.40 tuh maghrib.
tapi besokannya udah 6.45, terus besokannya 6.46, habis itu besokannya 6.47. Jadi hari semakin kesini semakin naik 1 menit gitu loh. Jadi kemarin itu gue buka puasa jam 7 pas. Nah sekarang itu jam 7:01. Nah ini gue pengambilan videonya sebentar ya. Nah sekarang ini gue bikin videonya hari Rabu tanggal 20 April. Itu sekarang buka puasanya jam 7:01. Tapi kemarin tanggal 19 itu buka puasanya jam 7 pas. Jadi lewat 1 hari pun nambah 1 menit gitu. Tapi ada juga yang stabil. Kayak yang stabil tuh sekitar 3 hari yang lalu itu selama 2 hari berturut-turut buka puasanya stabil itu jam 6.59 selama 2 hari. Nah terus kemarin baru jam 7 pas buka puasanya kayak gitu. Jadi perbedaan waktunya nambah 1 menit itu signifikan banget gitu. Dalam 1 hari udah berubah gitu kan. Kalau mungkin di Indonesia nggak berubah nggak sih? Tapi kalau seandainya berubah 1 menit 2 menit itu pun panjang gitu loh, jangkanya lama. Nunggu puasa hari ke-10 baru besokannya nambah 1 menit kayak gitu kan. Cuman kalau di sini nggak, 1 hari bisa berubah 1 menit kayak gitu. Makanya pas lagi wah bentar lagi buka nih, pas lagi lihat lah kok belum buka, oh nambah 1 menit kayak gitu. Masalah waktu sih yang pertama tuh yang gua kaget. Untuk buka puasa untuk puasa di Korea, pertama masalah waktu. Karena puasa di Korea tuh lebih lama ya. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu masalah godaan, itu jelas pasti ya. Kalau di Indonesia kan kita mayoritas umat Muslim ya. Jadi kalau misalkan bulan puasa pasti beberapa spot-spot seperti rumah makan atau apa segala macam ini ono tuh tertutup kan biasanya kalau di mall-mall atau di restoran pakai hording di jendela gitu, atau warteg ya paling kaki ada yang ngangkat satu gitu kan. Tapi kalau di Korea karena memang mayoritasnya di sini bukan Muslim, jadinya itu ya udah kita harus bisa menahan bener-bener dan bersungguh-sungguh gitu loh. Jadi kalau kita pergi jalan terus habis itu ada restoran buka ya terpampang orang makan gitu kan, bulgogi. Habis itu misalkan orang lagi makan topoki di pinggir jalan, habis itu beli jajanan segala macam, terus kayak beli minuman apa sih kayak boba gitu kan, kayak apa ya nama minumannya gue lupa lagi. Nah itu mereka minum ya di jalan. Jadi kita yang puasa, gue sama teman-teman gue tuh di jalan kayak pandangan ke depan, kita jalan langsung pulang ke asrama kayak gitu. Karena memang orang-orang ya di sini terlebih lagi balik lagi ya, karena emang bukan mayoritas Muslim kan. Jadi itu kita harus lebih tahan godaan lagi. Itu yang kedua yang gue rasakan selama puasa di Korea gitu kan. Terus yang ketiga adalah itu masalah apa namanya, kita apa gimana ya sebenarnya, ini tergantung orang juga ya. Jadi gue ini kan tinggalnya di asrama nih di lantai 4. Nah satu lorong gua gitu, satu lorong kamar gua tuh ada 3 orang Muslim gitu, yang 2 orang Bangladesh sama gua orang Indonesia 1. Jadi kita bertiga nih cowok Muslim gitu. Nah biasanya kita tuh suka ketemu itu kalau nyiapin sahur sama buka. Jadi kalau buka kan kita ngangetin makanan tuh di microwave. Kadang kita suka ketemu bertiga gitu loh. Dan juga kalau misalkan sahur gitu. Jadi tuh sahur karena kita memang nggak enak. Karena gini, ini ya di asrama ini ya, kalau gue buka pintu cetek itu aja tuh bunyinya gede banget gitu loh. Jadi sampai ujung lorong pun kedengeran bunyi kretek kayak gitu. Jadi sebisa mungkin gue nih untuk apa ya, tidak tergesa-gesa gitu, harus slowly gitu kan, biar pelan-pelan aja gitu, buka pintunya pelan, bukanya juga pelan gitu. Terus jalan kan biasanya ada bunyi suara, ini seminimalisir mungkin karena di sini gue pun tidak ingin mengganggu orang gitu kan. Kalau misalkan kita berisik gerasa gerusuk, orang lagi tidur kan kiri kanan juga nggak enak gitu kan. Jadi emang harus bisa lebih pelan-pelan. Tapi tergantung asrama kali ya, mungkin karena emang gua asramanya di sini paling tuh menjadi sebuah apa ya, perhatian untuk gua aja sih gitu. Jangan gerasa gerusuk deh. Tapi kan nggak tahu, mungkin ada orang lain yang puasa di Korea ngalaminnya itu di asrama yang lain sesama mahasiswa Indonesia atau mungkin TKI atau segala macam, kan beda-beda gitu. Karena emang berhubung di sini asramanya nyampur sama warga negara lain, dan sebisa mungkin gue juga nggak mau ingin mengganggu mereka gitu loh. Ketika sahur kan mereka tidur segala macam, takutnya berisik keganggu. Nih nyalain microwave aja tuh kalau sunyi sepi banget gitu ya. Kamar gue di ujung gedung, microwave itu di sini ruangannya. Itu kalau bunyi tit itu kedengeran sama kamar gue gitu. Makanya ya sebisa mungkin kita harus bisa pelan-pelan seperti itu sih yang ngebuat gue kayak itu sebuah tantangan juga loh. Kayak maksudnya kan kita ya di sini untuk mempersiapkan makan sahur segala macam ya, jadi kayak pelan-pelan kayak gitu sih paling. Tapi nggak menjadi masalah juga karena sejauh ini gue fine aja gitu loh. Cuman itu menjadi perhatian aja untuk diri gue sendiri selama gue puasa di sini gitu. Jadinya itu yang ketiga. Ini lama juga ya durasi videonya, cuman nggak apa-apa. Yang penting di sini gue mau sharing. Lalu yang keempat adalah yang menjadi perhatian khusus selama bulan puasa di Korea, yaitu adalah sebenarnya ini tidak hanya, ini yang terakhir ya, tidak hanya di bulan puasa aja sebenarnya, tapi ya
orang pun kalau tidak di bulan puasa di Korea juga mengalami hal tersebut. Yakin, gue mah percaya 100%. Itu masalah makanan ya kan, karena makanan di Korea tuh kita harus bener-bener lihat, harus bisa bener-bener cari yang tidak ada kandungan babinya. Habis itu kalau makan juga di restoran kita nanya, misalnya kita pesen makanan ini nih, terus kita nanya di makanan ini di dalamnya ada daging babinya enggak atau ada hamnya enggak gitu kan. Terus misalkan ada, oh ya udah berarti kita nggak mesen menu itu. Atau kita mau mesen menu itu, ada temen gue dia mesen makanan, gue lupa namanya apa, tapi di dalam itu ada babinya gitu loh. Nah dia minta babinya dikeluarin, jadi nggak pakai daging babi, nah digantinya sama tok. Nah biasanya kayak gitu. Jadi untuk attention banget kalau makanan tuh susah banget di Korea yang halal gitu kan. Bahkan di Pyeongchang pun kayak CU atau GS apa sih, minimarket gitu ya, itu kalau kita pengen beli kimbab atau sambat kimbab atau beli ciki, bahkan beli coklat atau beli makanan apa ya, kayak ya pokoknya makanan-makanan gitu di store-store itu kan, kalau ya kita di Indonesia Indomaret, Alfamart kan pasti itu semuanya halal kan. Tapi kalau di GS sama CU di Korea ini kita pengen beli makanan ini ya kayaknya enak gitu, tapi kita nggak bisa langsung ambil bayar, kita ambil nih terus kita lihat dulu ada kandungan di ingredientsnya tuh, ada kandungan babinya atau ada kandungan minyak babinya atau apapun itu yang berhubungan dengan B2 gitu ya, yang kita tidak bisa konsumsi atau tidak bisa kita makan, ya itu nggak akan kita beli kayak gitu. Jadi ini enaknya, aduh pengen banget makan gitu, tapi pas lihat ada daging babi, kita taruh, kita cari. Nah itu kesulitannya paling itu aja gitu. Kalau untuk dalam makanan sebenarnya sangat sulit untuk kayak gitu, karena notabene gini, banyak rupa, banyak jenis makanan Korea di sini, banyak rupa, banyak jenis jajanan Korea di sini, tapi tidak semua jenis rupa itu bisa kita makan. Jadi paling kita makanannya monoton. Yang udah pernah kita makan makanan Korea, ya udah itu terus, karena memang itu yang paling aman untuk kita konsumsi gitu kan. Yang paling tantangannya itu aja sih, dan itu juga nggak hanya bulan puasa ya. Kalau teman-teman ke Korea juga pasti merasakan seperti itu. Kayak gitu deh jadi ceritanya pengalaman gue puasa di Korea. Terus mau apa lagi ya? Mau cerita? Ya paling itu dulu sih. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran lagi tentang bulan puasa di Korea seperti apa, oh iya nanti untuk Lebaran gue akan tetap bikin konten. Nah, kontennya itu ya hari raya di Korea gitu. Cuman masih belum tahu nanti mau sholat idnya antara di kota Daegu pusat atau di daerah Jilyang. Jilyang itu sebelahan kota Gyeongsan yang tempat gue tinggal sekarang. Seperti itu sih kemungkinannya 2. Karena kita ngejar waktu juga kan kalau pagi sholat id. Gitu deh jadinya. Oh iya, sebelum YouTube ini gue tutup, gue pengen menunjukkan sama kalian sekarang, karena ingin berakhir, kita buka ya. Masih ada jaringnya, bentar. Nah, karena musim semi udah nggak ada, jadinya daun-daunnya udah pada hijau tuh, yorobun. Terus di bawah sini udah ada bunga-bunga tuh kayak merah. Ini nggak cuma di sini aja, di sana juga ada kok. Sebelah sana tuh yang pink sebelah sana. Gitu deh jadinya. Udah pengen berdoa maghrib, masih lama, sekitar berapa ya? Sekarang tuh maghribnya kan jam 7:01 ya. Ini tuh sekarang udah jam 6.19. Jadi ya masih sekitar 40 menit ya. 40 menit lagi lah untuk buka puasa, seperti itu jadinya. Oke, sekianlah video sharing bulan Ramadan, bulan puasa selama di Korea. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?